Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab melalui penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berada di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih,
Dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa satu yang Yesus inginkan, satu yang sangat Ia inginkan, yaitu agar manusia percaya dengan berpegang hanya kepadanya. Maka setiap penderitaan maupun kesusahan akan Ia tanggung. Ia telah menyiapkan segala yang baik bagi hidup kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang sangat menderita. Yesus tidak berpikir tentang keselamatannya sendiri, tapi Dia berpikir untuk keselamatan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus hendak mengajarkan kepada kita semua untuk belajar apa arti sebuah percaya dan berserah diri. Kita diajak untuk selalu percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan perjuangan kita hanya kepadanya. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tapi jangan pernah berhenti. Teruslah berjuang dan berharap kepada Tuhan. Bekerja samalah dengan Dia. Maka mujizat itu pasti terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kadang dalam kehidupan kita di dunia yang semakin modern ini, kita mengatakan bahwa kita semua percaya kepada Yesus. Kita semua berserah diri kepada Yesus. Tapi kadang kita juga ragu-ragu dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit, lalu kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Apakah Tuhan itu semua ada? Bapak, Ibu, saudara-saudari itu yang terkasih, Tuhan hadir. Dia sungguh memahami semua penderitaan dan pergumulan hidup. Maka datanglah kepadanya. Jangan memikul sendiri semua beban persoalanmu, tapi datang, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, pikulah salib ini bersama-sama dengan aku. Tuhan mencintai kita. Tuhan ingin agar kita mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kebangkitan Lazarus, Yesus ingin agar semua orang melihat dan percaya kepada Dia. Tapi kadang orang menutup hatinya terhadap perbuatan baik Yesus. Mari, banyak mujizat yang terjadi di sekitar hidup kita. Itu tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia beserta kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Berikanlah mereka semangat, agar mereka mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Berkatilah juga semua anggota keluarga yang mendampingi mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.